Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama channel SB Official. Kali ini kita akan melakukan proses restorasi dan modifikasi sebuah perangkat audio merek Samsung model Max Strip VS720. Dibuat sekitar tahun 2000-an. Memiliki fitur diantaranya video CD, 2 deck audio tape player, radio penerima AM/FM stereo, 2 buah jack input mikrofon dengan efek echo untuk karaoke, dan jack RCA untuk input output audio eksternal. Disk drive memuat 3 disk dengan format video CD atau PCD, CD audio, dan MP3. Audio tape player terdiri dari 2 deck mechanic tape dengan full logic control. Deck 1 untuk playback, deck 2 dapat berfungsi sebagai recorder dan playback dengan mode auto reverse. Kontrol disk drive berada pada sebelah kanan atas panel dengan tombol pilihan di 1 hingga 3, disk change, dan open atau close. Tombol berwarna merah berfungsi sebagai saklar mode surround dengan marking P surround. Pengatur volume utama, sound mode atau preset equalizer, S bass level, dan multi jog menggunakan rotary encoder. Jack headphone dengan diameter 3,5 mm stereo. Fungsi input mikrofon dengan 2 buah jack 6,5 mm, level diatur dengan 1 buah potensio, efek echo diaktifkan dengan 1 buah saklar fungsi. Saklar fungsi input perangkat terdiri dari 4 buah saklar. Saklar power utama dan fungsi PCD atau tape. 3 tombol ini adalah untuk pengoperasian tuner, tape, dan PCD. Sama halnya dengan fungsi multi jog system, ini berlaku untuk semua fungsi input perangkat. Status kerja perangkat dapat dipantau melalui display termasuk audio level meter. Coba kita lihat kondisi head tape dan pinch roller pada deck 1 dan 2 mechanic tape. Head dan pinch roller deck 1 nampak masih normal. Head tape pada deck 2 menggunakan penggerak sehingga bisa berputar arah. Pinch roller sejumlah 2 buah, ya karena deck 2 menggunakan mode auto reverse. Bagian belakang perangkat nampak seperti ini. Soket antena FM dan AM input. Soket RCA video output dan audio output untuk fungsi PCD. Soket RCA line input atau AUX. Terminal jepit untuk output speaker. Ventilasi udara pendingin power amplifier. Terlihat ada plat aluminium berbentuk sirip, itu adalah bagian dari pendingin penguat utama power amplifier. Saklar pilihan tegangan AC input dan kabel input AC utama. Sebelum ke proses restorasi dan modifikasi, kita uji terlebih dahulu perangkatnya. Ada masalah dengan fungsi multi jog control. Rotary encoder sepertinya kotor, terlihat angka frekuensi radio sulit diatur atau ditepatkan.
Ada masalah dengan fungsi input PCD, drive CD tidak bisa membaca disk. Deck 1 masih berfungsi, hanya saja suara mendem, kemungkinan head kotor. Dan deck 2 masih berfungsi normal. Oke, bongkar perangkatnya. Berikutnya kita lakukan proses restorasi dan modifikasi dengan menambahkan modul digital audio player. Bagi sobat elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya agar mendapat notif update konten terbaru dari channel ini. Ya, ternyata fungsi PCD player sudah dinonaktifkan. Terlihat kabel plexi koneksi ke mainboard sudah terputus. Jadi rencananya disk drive PCD player dihilangkan. Sebagai penggantinya kita install digital audio player. Disk drive PCD player telah dilepas, nampak mainboard dan trafo power supply. Cover belakang telah dilepas, terlihat pendingin komponen power amplifier penuh dengan debu. Terdapat dua buah trafo power supply dengan ukuran yang berbeda. Ini adalah modul rangkaian tuner, komponen hampir tidak terlihat, tertutupi oleh debu. Modul utama perangkat berada di samping casing. Terdapat beberapa komponen dengan plat pendingin, sepertinya itu adalah blok regulator tegangan. Pendingin komponen power amplifier dibantu dengan kipas angin yang mengarah ke ventilasi cover belakang perangkat. PCB kontrol panel depan terlihat seperti ini. Di bagian bawah terdapat mekanik tape player. Panel depan dan mainboard sudah terlepas. Pada masing-masing trafo power supply terdapat PCB dan konektor penghubung. Pada trafo yang kecil ini terdapat beberapa komponen aktif seperti IC dan transistor. Sepertinya ini semacam rangkaian proteksi atau stabilizer. Rangkaian power amplifier
menggunakan sebuah IC dengan kode STK403-070. Rangkaian rectifier jembatan penuh sebanyak 3 grup dan beberapa kapasitor filter regulator single dan simetris. Mekanik tape dan PCB panel kontrol depan dengan kondisi masih terawat walaupun usianya sudah cukup tua, hanya beberapa saklar fungsi yang kurang berfungsi dengan baik. Komponen ini adalah rotary encoder yang berfungsi sebagai multi-jog control system berbentuk seperti potensiometer. Mekanik tape sudah terlepas menggunakan sistem logic control, bekerja dengan prinsip pengaturan digital oleh microcontrol. Kondisi head tape dan pinch roller deck 2 seperti ini. Kondisi head tape dan pinch roller deck 1 seperti ini. Terdapat beberapa saklar daun sebagai sensor kaset pada deck 1 dan 2. Umumnya pada mekanik tape dengan full digital control menggunakan solenoid sebagai pemicu salah satu fungsi mekanik tape. Motor penggerak mekanik tape menggunakan kontrol eksternal ditandai dengan terminal input tegangan sejumlah 4 pin. Output signal head tape deck 1 terhubung dengan konektor sejumlah 6 pin. Karet sabuk terdapat 2 buah dengan bentuk yang berbeda, pipih dan persegi. Komponen pada panel kontrol sebagai berikut: pengatur volume, preset equalizer, S-bus level menggunakan rotary encoder. Panel display menggunakan vacuum fluorescent display atau disingkat VFD. Saklar fungsi perangkat menggunakan jenis saklar taktil jumlah kaki 2 pin. Mikrofon dengan 2 jack input menggunakan komponen utama IC TA2011S merupakan komponen terintegrasi yang dirancang untuk preamplifier mikrofon. Mikrokontrol menggunakan chipset AH11-00089A merupakan 8 bit single chip microcontroller. Baik, berikutnya kita periksa kondisi saklar fungsi yang mengalami masalah. Pergunakan ohmmeter untuk mengukur resistansi saklar. Ada beberapa saklar dengan kondisi koneksi memiliki resistansi tinggi. Lakukan pergantian pada saklar tersebut dengan dimensi 6x6x4,3 mm, jumlah kaki 2 pin.
Untuk mengatasi error pada rotary encoder, kita bongkar casingnya, kemudian bersihkan koneksi saklar encoder yang ada di dalamnya. Rotary encoder isi di dalamnya nampak seperti ini. Terdapat beberapa plat berfungsi sebagai koneksi saklar dihubungkan dengan penyapu yang digerakkan oleh kontrol shaft. Coba kita bersihkan dengan menggunakan kontak cleaner. Lakukan pada lempeng saklar dan penyapu. Lakukan hal yang sama pada rotary encoder untuk fungsi lainnya. Bersihkan blok rangkaian tuner dari debu yang menutupi bagian komponen. Komponen rangkaian tuner AM/FM nampak seperti ini. Penalaan gelombang radio menggunakan sistem PLL atau Phase Loop Lock. Bagian penala dan osilator lokal dilindungi dengan plat logam. Terdapat dua buah input antena masing-masing untuk frekuensi FM dan MW. Chipset utama rangkaian tuner AM/FM berada di lapisan bawah PCB dan dilindungi oleh plat logam stainless. Selanjutnya, kita bersihkan kipas pendingin IC power amplifier. Kipas pendingin ini terhubung dengan sumber tegangan 12 volt DC, sebelumnya dikontrol oleh sensor yang diambil dari speaker output IC power amplifier. Kipas akan berputar jika level output power amplifier berada pada besaran tertentu. Berikan pelumas pada bosing kipas untuk melancarkan putaran baling-baling. Power amplifier menggunakan komponen utama IC STK 403-070 dengan daya 2x60 watt pada impedansi 6 ohm dengan distorsi harmonik total 10%. Ini adalah komponen rangkaian regulator tegangan untuk keperluan masing-masing blok rangkaian selain power amplifier pada perangkat ini. Terdiri dari IC 78R05 regulator 5 volt DC untuk rangkaian PCD player, IC 7812 regulator 12 volt untuk B+ utama, dan transistor 2SB 1015 regulator 27 volt untuk display VFD. Terdapat beberapa rectifier jembatan penuh untuk sumber tegangan rangkaian perangkat. Tegangan simetris 40 volt power amplifier dengan dioda IN5402 dan kapasitor filter 2200 mikrofarad 50 volt. Sedangkan rectifier untuk rangkaian lainnya menggunakan dioda IN5392 dan kapasitor filter 2200 mikrofarad 35 volt dan 25 volt. Lapisan bawah PCB rangkaian utama nampak seperti ini. Ada beberapa komponen SMD yang terpasang.
IC SMD ini adalah CXA1237AR, merupakan komponen utama rangkaian preamplifier head, berfungsi sebagai prosesor signal untuk mode record dan playback pada fungsi tape player. IC TDA7442D berfungsi sebagai volume, tone, dan balance control digital. Terdapat solderan retak pada pin IC power amplifier, terminal speaker, dan power supply perlu disolder ulang. Berikutnya, kita bersihkan mechanic tape. Berikan pelumas pada beberapa gear dengan pelumas khusus bahan plastik. Bersihkan permukaan head tape dengan alkohol. Pada bagian atas mechanic tape terdapat saklar daun sebagai sensor kaset sejumlah 4 buah. Bersihkan saklar dengan kontak cleaner. Terdapat 2 buah trapo power supply dengan ukuran berbeda. Untuk kebutuhan tegangan perangkat terhubung dengan trapo ukuran besar. Relay berfungsi sebagai pemilih terminal primer trapo besar yang dikendalikan oleh trapo ukuran kecil. Jadi intinya trapo ukuran kecil bertindak sebagai sensor stabilizer tegangan AC yang diumpankan ke relay. Coba kita ukur tegangan simetris output sekunder dari trapo besar sehingga kita akan mengetahui berapa tegangan input rectifier power supply power amplifier. CT pin nomor 3, tegangan simetris nomor 2 dan nomor 4. Ya, tegangan simetris terukur 29,5 volt AC jika melalui dioda rectifier dan filter kapasitor menjadi sekitar 41 volt DC simetris. Berikutnya kita lakukan pencarian sumber tegangan untuk modul digital audio player. Fokus pada IC regulator KA7812 dan transistor 2SB1015. Berdasarkan skematik, tegangan 12 volt terregulasi dan dikontrol oleh signal power on berada pada kaki kolektor transistor RQ3 yaitu 2SA1273. Titik sambungan tegangan untuk modul digital audio player sudah diketahui. Sebelum ke proses instalasi, kita bersihkan dahulu frame depan perangkatnya. Karena modul digital audio player akan ditempatkan pada frame depan,
tepatnya untuk menggantikan fungsi PCD player. Gear engsel pintu kaset deck 1 dan deck 2 perlu dibersihkan dan diberikan pelumas. Ini adalah tepian bagian depan CD drive, di mana kita akan menempatkan modul digital audio player di permukaannya. Perlu dilubangi untuk penempatan modul digital audio player. Pergunakan mini gerinda dan kikir untuk mengerjakannya. Plastik tepian CD drive sudah dilubangi sesuai dengan ukuran frame modul digital audio player. Perlu dibor untuk baut pengencang frame. Gunakan mata bor diameter 3 mm. Gunakan lem tembak untuk merekatkan plat pintu CD drive yang sudah kita modifikasi pada frame panel depan perangkat. Tombol panel CD drive bagian atas tidak diperlukan lagi. Pasang kembali pada tempatnya, perkuat dengan lem, sekedar untuk menutupi lubang tombolnya. PCB saklar fungsi CD drive juga tidak diperlukan. Lepaskan konektor kabelnya. Pasang kembali seluruh modul pada panel kontrol depan, termasuk mechanic tape. Pastikan pintu kaset dapat menutup dan membuka dengan lancar. Jika tidak, periksa kembali kemungkinan posisi head tape terangkat.
Tegangan B+ 12 volt DC untuk modul digital audio player diambil dari kolektor transistor RQ3 melalui JW60 dan ground melalui JW154. Sebagai filter noise dibutuhkan sebuah resistor 4,7 ohm 0,5 watt dan kapasitor elektrolit 1000 mikrofarad 16 volt. Komponen tersebut dirangkai seperti ini. Pemasangan tidak bisa pada lapisan bawah PCB, harus pada lapisan atas. Instalasi komponen filter noise dihubungkan ke jumper JW60 sebagai B+ 12 volt dan jumper JW154 sebagai ground atau negatif. Tegangan B+ setelah melewati filter noise terukur 11,84 volt DC. Sambungkan kabel tegangan input modul digital audio player dengan tegangan B+ dari rangkaian noise filter. Sekarang kita uji apakah instalasi tegangan B+ sudah benar. Saat perangkat standby, seharusnya modul tidak akan hidup. Coba aktifkan tombol powernya. Modul digital audio player harus hidup mengikuti display utama perangkat. Ya, modul digital audio player sudah aktif, menandakan instalasi tegangan sudah benar. Coba nonaktifkan tombol powernya. Modul digital audio player harus ikut padam. Instalasi tegangan input modul digital audio player sudah sukses. Sekarang kita lakukan instalasi input audio. Diambil dari RCA EUX perangkat. Pergunakan kabel stereo terlindung untuk mengurangi noise audio. Kabel antena FM modul digital audio player kita sambung dan gabungkan dengan antena radio penerima FM perangkat. Instalasi modul digital audio player selesai. Pasang kembali cover belakang dan perkuat dengan sejumlah skrup. Modul tuner radio AM/FM hanya menempel pada cover belakang perangkat, diperkuat dengan 2 buah skrup. Untuk mengetahui tegangan simetris pada filter kapasitor, kita coba ukur terlebih dahulu. Ya, tegangan simetris untuk power amplifier terukur 39 volt DC.
Magelo berprestasi. Awas. Oke, semua fungsi dengan rotary encoder sudah normal. Dan khasiat langsung bisa dirasakan di tempat organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Guramate juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengemudi, pengendara sepeda motor, perenang, kutu buku, kerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi. Nah, jadi itu akan membuat rekaman di otak Anda. Untuk mengatur ulang posisi head tab, lepas dahulu cover pintu kaset mekanik tabnya. Proses modifikasi telah selesai. Rapihkan kabel, ikat dengan kabel ties. Pasang kembali seluruh cover perangkat, perkuat dengan sejumlah skrup. Bagaimana? 07666509. Hadir untuk Anda para petani Indonesia yang bereaksi cepat, yang membantu memperbaiki kondisi tanah, meningkatkan nitrogen bebas yang mampu memproduksi pupuk sendiri dalam tanah, sehingga mengurangi penggunaan pupuk kimia, dilengkapi asam amino yang mempercepat proses fotosintesis. Tuner. Setengah, mari. Aux input motor. The Bluetooth device
proses restorasi dan modifikasi Samsung Max Strip PS720 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya.